Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destana Sari, NIM 342199027 dari kelas 3B, Teknik Konversi Energi dan dari kelompok 1. Saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang turbin Francis. Sebelum masuk ke penjelasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Nama saya Wulan Ramadhani, NIM 342199044. Saya Reski Amalia, NIM 342199037. Perkenalkan, nama saya Arthur Novatko, NIM 3421926. Nama saya Jeffrey Antolalang, NIM 342199031. Perkenalkan, nama saya Silas Mangasa, NIM 342199040. Itulah tadi kelima teman kelompok saya. Selanjutnya langsung kita masuk ke animasi penjelasan tentang turbin Francis dari kelompok kami. Selamat menonton. Turbin Francis adalah turbin hidrolik yang paling disukai. Berkontribusi sekitar 60% dari kapasitas tenaga air global, terutama karena dapat bekerja secara efisien di bawah berbagai kondisi operasi. Bagian terpenting dari turbin Francis adalah runnernya, yang dilengkapi dengan koleksi dari sudu-sudu yang berbentuk kompleks. Di runner, air masuk secara radial dan keluar secara aksial. Selama aliran air meluncur di atas sudu runner, sudu-sudu turbin Francis bentuknya khusus. Dapat diketahui bahwa sudu-sudu tersebut memiliki penampang airfoil yang tipis, sehingga ketika air mengalir di atasnya akan dihasilkan tekanan rendah di satu sisi dan tekanan tinggi di sisi lain. Ini akan menghasilkan gaya angkat. Anda juga dapat mencatat satu hal lagi yang aneh tentang sudunya, yang memiliki bentuk semacam ember ke arah outlet. Sehingga air akan menabrak dan menghasilkan gaya impuls sebelum meninggalkan runner. Baik gaya impuls maupun gaya angkat akan membuat runner berputar. Jadi turbin Francis bukan turbin reaksi murni. Sebagian gaya berasal dari aksi impuls juga. Sehingga ketika air mengalir di atas sudu runner, energi kinetik dan tekanannya akan turun karena aliran masuk secara radial dan keluar secara aksial, disebut juga turbin aliran campuran. Runner terhubung ke generator melalui poros untuk produksi listrik. Pengaturan ini dipasang di dalam casing spiral. Aliran dimasukkan melalui nozzle saluran masuk. Laju aliran air berkurang di sepanjang selubung karena air ditarik ke dalam runner. Tetapi penurunan luas selubung spiral akan memastikan bahwa aliran masuk ke suatu daerah hampir pada kecepatan yang seragam. Stay fan dan guide fan dipasang di pintu masuk runner. Tujuan dasarnya adalah untuk mengubah satu energi tekanan menjadi energi kinetik. Aliran yang berasal dari casing bertemu dengan stay fan. Stay fan yang tetap mengarahkan aliran ke bagian runner sehingga mengurangi pusaran aliran yang masuk. Permintaan daya dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Mekanisme guide fan digunakan untuk mengontrol laju aliran air dan memastikan produksi daya disinkronkan dengan permintaan daya. Selain dari mengontrol laju aliran, guide fan juga mengontrol sudut aliran ke bagian masuk sudut runner. Dengan demikian, guide fan memastikan bahwa sudut aliran yang masuk adalah sudut serang yang optimal untuk ekstraksi daya maksimum dari fluida. Tekanan rendah di sisi keluaran turbin dapat menyebabkan masalah kavitasi yang serius. Jadi, draft tube yang dirancang dengan hati-hati akan dipasang di sisi keluaran untuk mengeluarkan cairan. Draft tube akan mengubah head kecepatan menjadi head statis karena luasnya yang bertambah dan akan mengurangi efek kavitasi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang turbin Francis dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.